Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gorga Batak. Halo semua jua-jua. Kembali lagi di diskusi Batakologi bersama saya Luna Siagian, volunteer dari Batakologi, dan seperti biasa pemateri kita Bang Yuri. Nah, hari ini kita mau di diskusi Batakologi yang ke-19 ini kita mau bicara tentang gondang yang biasa kita dengar kalau lagi di acara adat Batak ya Bang ya? Benar. Biasanya di mana tuh kalau acara Batak, adat Batak? Ya, biasanya selama saya di Jakarta ini, saya berapa kali saya ikuti pesta ya, biasanya kaslit ya, acara kawinan ya kan. Baru kemarin kita kongsi di YouTube ini. Yang kami ikuti acara Bonataon. Oh, Bonataon. Bonataon punya dari Penguan Sidungkit. Biasanya kalau ada acara-acara kayak gitu di Jakarta aku jarang nih datang nih kawinan, kecuali ada sepupu gua kawin gitu kan. Itu biasanya pakai yang playback, pakai rekaman aja atau masih banyak yang nyewa pemusik untuk bisa pakai gondang di tempat? Iya, biasanya itu memang ada orang. Ada orang pakai pemusik. Jadi ada pemusik-pemusik di Jakarta yang bisa kita sewa untuk kita hire buat. Ada ya? Ada. Itu inilah video kita itu. Oke. Biasanya gondang nih buat ngiringin apa, Bang? Ngiringi musik, biasanya ngiringi tok-tok itu. Biasanya kan gondang dengan tok-tok itu susah memisahkan. Itu kemarin saya pinjamkan materi ini. Gondang tok-tok biasanya kayak bersamaan dia muncul, susah memisahkannya. Oke. Kalau gitu lebih jelasnya lagi tentang asal muasal, sejarah, seperti biasa dengan segala referensinya Bang Yuri, silahkan. Ya, selamat siang ya. Horas menjuan. Ya, seperti biasa kali ini kita diskusi ke-19 tentang gondang. Gondang ini biasanya muncul di acara-acara adat ya. Acara-acara pesta sering muncul untuk mengiringi sesuatu, mengiringi tok-tok. Ini biasanya sifat gondang ini. Dan sekarang ini baru saya teringat, ini adalah bulan ke-12 menurut kalender Batak, adalah hari apa sekarang? Hari tanggal 17 April benar ya? 18 April. 18 Bang. Hari ke-9 dari Sipahung. Yang kemarin kan kita mulai aktiannya pas bersamaan dengan Idul Fitri. Bersama itu kami ucapkan kepada teman-teman yang merayakannya selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan juga bersamaan itu juga kan ada peristiwa gerhana matahari total. Iya. Kemarin kelihatan nggak sih Bang di Jakarta? Tidaklah. Nggak kelihatan ya? Itu terjadi gerhana matahari itu siangnya tapi di Amerika. Oh iya. Kalau kita malam ya. Kita bobo. Kita bobo. Jam 2 pagi di sini. Iya, aku ngeliatnya rekaman-rekamannya aja Bang, banyak yang ngerekam itu. Banyak merekam. Saya coba mainkan stellarium itu. Stellarium ini kita pakai untuk apa? Untuk mengkonstruksi ini itu. Saya coba main-mainkan di situ. Bahwa pas dia jam 2 waktu sini, matahari dengan bulan itu begini dia. Oh, benar-benar full ya? Ya, itu gerhana total nggak? Full? Total. Oh, oke. Ada memang sebagian dia yang parsial. Sebagian Amerika dan dia parsial. Yang fase 90%, fase 95% itu ada. Karenanya. Pas begini dia itu, pas saya lihat di stellarium itu dia gelap langsung jadi malam. Oh, iya kayak berapa detik tuh kayak gitu gelap, langsung gelap terus tiba-tiba terang lagi. Bentar aja tuh, berapa menit cuma nggak sampai 5 menit itu. Habis itu dia buka kembali langsung jadi siang lagi. Oke. Disitulah juga bersamaan bulan baru, berarti karena bulan baru berarti bergantilah kalender kita menjadi Sipahung. Oke. Ya, ini kita bicara tentang gondang. Gondang ini saya tunjukkan referensi. Ada beberapa referensi yang Anda bisa lihat di layar kita. Yang pertama adalah dari tulisan dari RM Simatupang tahun 2016. Adat budaya Batak.
Kemudian lagi ini biasanya kan jadi apa? Dari Departemen P dan K. Ini inventaris ini ya, isi dan kelengkapan. Inventaris ini, inventaris rumah. Masih sebenarnya kalau yang RMC Matupang itu sebenarnya baru ya, maksudnya Baru kita pakai. biasanya kita tuh yang berapa puluh tahun yang lalu ini Iya. 2016 aku pikir 2016 baru ya. Ya karena kalau apa namanya inventarisasinya dulu ada memang, tapi yang udah mau coba cari yang dulu mah apa deh gerakannya gitu. Oh, oke. Gerakannya gitu. Nah, dia agak tua dia 1982, ini inventaris. Itu juga dengan lembaga yang apa ini menjibat tabik menapa isi ini juga inventaris ini. Nah, ini juga inventaris dari yang diterbitkan di Lagu Boti. Itu Bosi. Kemudian lagi ini biasa kita pakai ini yang Warna biasa sudah biasa dari Tuan Wagnek. lazim dipakai. Ya, dari Tuan Wagnek itu babak tak doi sebuah tubuh. Ini sebenarnya tulisannya Tuan Wagnek tapi dia apa namanya disunting kembali oleh Ergulfing. Di tahun 1905 sebenarnya tulisan tapi disunting lagi oleh Ergulfing. Tahun 1977 suntingannya. Dan juga ini sudah terkenal tentunya orang ini yang selanjutnya ini orang ini sudah terkenal Herman Neuwirth van der Tuuk. Kita juga berapa kali pakai ya? Ya. Herman Neuwirth van der Tuuk ini seorang linguis ahli bahasa. Ahli bahasa yang banyak dia membuat tulisan tentang Batak itu. Salah satu berbicara tentang gambar tentunya kan. Gambar dan ada juga dia punya kamus. Van der Tuuk ini yang apa namanya ini orang ini diutus dulu dari badan Alkitab Belanda. Dia dari Lambi bagian Osap. Itu nama Belandanya. Dia dari Lambi bagian Osap untuk urusan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Belanda. Kemudian lagi ini dari apa saya sudah ketemu dengan orangnya dari Bapak Togarman Naibaho. Beliau adalah pengrajin goga yang ada di Jakarta ini. Pengrajin goga? Iya, penggoga. Pengrajin goga yang ada di Jakarta. Sudah pernah sekali ketemu dengan beliau. Jadi ini referensi yang akan kita pakai pada pembicaraan ini. Ya, selanjutnya. Jadi kan saya sudah sebutkan dari awal bahwa tok-tok dan gondang itu susah memisahkannya. Karena setiap kali tok-tok kawannya itu gondang. Tapi berlaku sebaliknya nggak? Kalau di gondang ada tortor? Ada gondang yang nggak di tok-tok itu ada. Tapi kalau tortor gondang, ada gondang. Iya, tok-tok itu ada gondangnya. Seperti tok-tok itu ada tok-tok itu ada gondangnya. Ada juga peribahasa ini pernah kita kongsi di TikTok ini. Dalam top yang apa bagian ita. Informasi Batak. Ita gugu itu enak itu. Makanya bahasanya ita ini ringan masih. Iya. Kita bicara tentang kita berkongsi dengan umpasa. Salah satu yang pernah kita kasih ini unang toktori naso gondang nah. Artinya gendang jangan toktori yang bukan gendangmu. Itu artinya. Tapi sebenarnya ini masuk ungkapan ini adalah ada orang kan karena dia asik manok karena dia muncul saat keinginan tertentu, jadi dia pengen ikut juga manok tuh di situ. Ada gondang manok tuh, padahal itu bukan jatah dia. Jadi kalau dikembangkan dari opung kita maksudnya adalah jangan mempermalukan dirimu dengan mengurus yang bukan urusanmu. Mind your own business. Mind your own business. itu artinya. Bijak sekali itu, bijak sekali. Opung kita sudah waspada dengan orang-orang yang suka stalking ya kan? Yang suka stalking, yang suka kepo, opung kita sudah baca-baca itu. Mind your own business, gondang tortori naso gondangna. Jadi itu ya, memang ada tok-tok itu pasti ada gondang ya. Nggak mungkin dia manok tapi nggak pakai gendang ya kan? Tanpa gondang nggak ada itu. Nah, itu. Kemudian lagi saya sebut tadi, gondang ini bukan sekedar bunyi-bunyian, dan tok-tok itu bukan sekedar gerakan aja. Itu sifatnya kontemplatif di situ. Pesan ada dua. Jadi perhatikan nanti kalau acara gondang, acara pesta begitu, kalau ada tabu-tabuan begitu, ada nanti bagian tok-tok itu yang bagian gondang itu yang nggak ditok-toki. Ya kalau dia nanti yang namanya mangalak tua di gondang. Ada itu yang nggak ditok-toki di situ. Atau kalau juga nanti tengok nanti kan pas alia mampagosi nami, pagosi itu pemainnya. Alia mampagosi nami, alu-aluan damang majolo to puta de bata.
Partagading na malo marunungunong persarune na malo marende-ende. Siajur mula-mula na siajur mula ni Tokpa, mula ni Jolma tubuh, mula ni Jolma marhata-hata. Asangya mula ni Naulio namang, mula ni Tua, daw magkarugi, susuk manangap kalaba. Bajo mangkodang mula-mula, padomu ma tukondang sopay. Maksudnya sampaikanlah permohonan kami kepada Opung de Batak. Oke. Ada 3 itu. Karena biasanya kan kalau ditanya gitu soal tari-tarian daerah, biasanya tortor agak tersingkirkan karena dipikir oh gini-gini aja gitu. Padahal ternyata ada makna-makna tertentu dan itu mengandung pesan, doa, terus tadi kata Abang kontemplatif. Sebagai kontemplatif di situ. Apa namanya kayak kayak apa itu pagondang itu Bun, pagoci itu, dia itu seperti mediator gitu. Seperti mediator dia kepada Opung de Batak. Oke. Itu. Tadi gerakan itu bukan sedang toto. Tadi coba nanti kalau ada teman-teman yang apa, coba ingin mengulik kembali nanti coba nanti tengok kembali di YouTube itu. Tok-tok rekaman zaman Belanda. Makanya seperti itu. Jadi nggak cuma gimana sih kan? Bukan gini aja tuh. Gini gitu kan. Ada ya kan kalau kita di pesta kan ada tangannya gini, ada tangannya gini. Oke. Jadi varian-varian itu pun juga gerak-gerak itu mengandung makna-makna berbeda dan ditampilkannya di saat-saat yang berbeda ya. Ada gitu. Oke. Gerakannya itu apa namanya gerakan. Jadi itu sifatnya bukan sekedar gitu aja tapi apa namanya komunikasi ya. Komunikasi. Dan si penarinya itu semacam medium gitu ya kepada dari doa-doa itu kepada Opung de Batak. Ya gerakannya itu juga itu. Jadi kalau kemarin saya pernah dapat video yang ada pelatih tok-tok di Haji Batam mengatakan bedakan panoktok dengan penari. Beda ya? Beda. Kata gitu, beda dengan panoktok dengan menari. Jadi panoktok itu ya kita ini berdoa di sini kan. Oh, kalau oke. Jadi bukan pertunjukan gitu aja dia. Bukan pertunjukan tapi Terus dia gitu. juga sebuah doa gitu. Doa. Itu disampaikan. Kemudian lagi ada saya tunjukkan di satu lagi umpama dikatakan bahwa tek-tek mula ni godang sek-sek mula ni tok-tok. Artinya tek-tek mula ni godang sek-sek mula ni tok-tok masih banyak lagi sisi mula ni hata suku banyak itu. Ada mula-mulanya. Kalau arti harfiahnya apa Bang? Literalnya? Literalnya tek-tek apa kan dia ada pemulanya tek-tek, itulah pemulanya dari gondang, pemulanya itu. Sek-sek mula di tok-tok, sek-sek itu gerakan gesek-gesek kaki itu, gesek kaki digesek-gesek kalau mulai menoktok, gesek-gesek bergerak itulah pemulanya tok-tok. Jadi kalau dia artinya ini adalah perkara besar dimulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil inilah hal yang perkara-perkara besar itu. Kemudian, ini saya cuma coba kembali ke mencari teman-teman yang membagikan informasi gondang Batak di website Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Di budaya/indonesia.org. Ya. Nah, Jadi teman-teman kalau ada mengetahui ya, mau apa ya kita bagi-bagi di sini karena ini juga kita salah satu usaha kita melestarikan budaya tradisional. iya. Ini salah satu usahanya. Salah satunya dengan mengarsipkan ya. Salah satunya mengarsipkan. Jadi kita lestarikan budaya tradisional dengan cara tiap tradisional. Salah satunya adalah dengan melakukan pendataan ini. Iya, arsip digital gitu Arsip kan. Itu digital. bukan suatu cara yang tradisional, tapi kita berusaha mengumpulkan kembali budaya-budaya Batak dan kita arsipkan gitu ya secara Diarsipkan, digital. secara digital. Sehingga teman-teman bisa berkontribusi dan juga bisa mengakses Ya. hal-hal yang berkaitan dengan gondang ini. Jadi ada saya bilang ini nampak di sini bagi itu ada Tagading, ada Ogung, ada Asapi, Kecapi dan lain-lain. Nanti di akhir video ini saya tunjukkan nanti Oke. contoh-contohnya. Nah, kemudian lagi kalau di rumah adat Batak, di sila itu teman-teman Lisa dia itu yang saya ketan dengan kotak warna putih. Jadi itu di luar rumahnya, Bang? Di atas rumah, di atas itu kan? Di atas ya? Di atas. Nggak ditaruh di dalam gitu? Enggak di dalam ya. Enggak di situ dia tanya, bukan di dalam rumah. Oke. Itu buat apa, Bang? Jadi kalau misalnya mau dimainkan gimana? Ya, ini mainkan. Ini. Selanjutnya. Oh. Ini mainkan. Ini ada ujabulon ini. Jadi orang naik ke atas gitu terus memainkan memainkan gondangnya dari atas gitu ya. Dari atas. Dan rumahnya tuh misalnya bentuknya seperti sirkular gitu kan, jadi semua menghadap ke sebuah lapangan gitu emang. Ya sebuah apa ya? Ini lapangan lah ya, bisa bilang begitu. Halaman rumah gitu. Iya. Di sinilah dibunyikan inilah orang-orang ini
yang pemain ini hilang namanya itu Pagosi tadi saya. Pargosi. Pagosi ini memang dipandang bagus ini. Kalau kadang lucu, kalau ingat itu coba nanti ada cara meminta gendang ini kepada Pagosi, dibilang aliamang pagmual Pagosi nami, ya bapak Pagosi. Artinya? Ya bapak Pagosi, itu. Oh, okay. Ya bapak, aliamang pagmual Pagosi nami, ya bapak Pagosi. Apa namanya? Aliamang Pagosi nami. Nama lo, yang pintar. Pagidahan na suksuk, paglopan na tahu. Pokoknya servisnya bagus, servis bagus dia. Karena nasinya penuh, makanannya enak itu kan. Oh, gitu. Iya. Karena dia mediator di sini. Iya. Karena dia mediator. Aliamang pagmual Pagosi nami, pagidahan na suksuk, paglopan na tahu, di taguan budagi, di halaman Manogot dan seterusnya. Ada kata mintanya itu gitu. Nah itu ada kalimat permintaannya. Jadi ini dia Pok Jabulon. Jadi lapangan ini ada orang ilustrasinya ditunjukkan oleh dari Bapak Toga dari bawah itu. Ini saya ambil dari bukunya. Ya, apa itu gondang? Gondang ini saya kutip dari ini, dari Opung Wagnek, Opui Wagnek. Nah, saya kutip dari sini. Gondang itu diartikan sebagai di Batakse orkestra musik. Musik orkestra Batak. Benar. Nah, meraba-raba aja artinya apa? Ya, di Batakse orkestra musik dari Wagnek. Kemudian dari satu lagi Tuan Pandoktu. Dikatakan ada macam-macam ini gondang. Kalau di Mandailing bilangnya gogdang. Gogdang itu kalau gogdang ada yang bilang Mandailing itu gogdang 9 besar-besar itu gogdangnya itu. Itu besar itu. Itu varian yang berbeda atau memang sebutannya aja beda? Mungkin varian juga gua rasa beda ya, karena kan gogdang itu besar, dia mungkin setinggi orang itu. Sebagai ilustrasi ini Bang, kan kita ngeliat dari gambar. Tapi kalau sebagai ilustrasi, kira-kira gondang itu setinggi apa kalau badan? Misalnya setinggi pinggang kita kah? Kalau gogdang ya, gogdang Mandailing, gogdang 9 itu mungkin setinggi dada itu. Gede banget ya. Besar gitu gogdang itu. Kalau yang kuliah ya, yang kuliah itu apa bentuknya gogdang itu besar-besar gitu. Kalau gogdang. Tapi kan ada bilang ini Batak itu yang menonjol Tagading ya. Dari tingginya sekitar paling tingginya sekitar 50 cm itu. Itu kalau apa? Tadi yang pertama tadi ada bilangnya gondang atau Mandailingnya bilang gogdang itu musik. Bahasa Belanda ini. Oke. Ada lagi musik instrumental. Alat musik. Mau gondang ini kata kerja dia. Kota Kocam mau gondang musik makan. Membuat musik. Make music. Musik. Ada lagi menggondangi era Panyeman musik pan makan. Nah itu gua nggak tahu. Nah ini membuat musik untuk menghormati seseorang. Ya jadi artinya kan kadang di bahasa Melayu gondang gendang ya kan. Iya. Gendang itu kan pukul-pukul gini. Iya. Kalau di Batak itu gondang itu yang keseluruhan itu dia. Keseluruhan itu dia gondang itu keseluruhannya itu. Oke. Keseluruhannya itu mereka itulah dibilangnya orkestra musik kepada keseluruhannya. Jadi baru aku mau tanya, kalau misalnya itu musik orkestra Batak, kalau orkestra kan kita mikirnya langsung bukan cuma satu instrumen, misalnya piano itu bagian dari orkestra, tapi kan piano bukan keseluruhan dari orkestra. Bukan. Jadi tadi baru aku mau nanya, memang ada musik-musik pendamping dari gondang itu? Alat-alat musik lainnya yang mendampingi gondang untuk menciptakan orkestra musik Batak? Ataukah gondang itu bisa jadi keseluruhan dari... Enggak, gondang itu memang keseluruhan itu. Kalau satu aja itu ya, misalnya kalau satu aja namanya ada Tagading ya kan, ada Hasapi, ada Sogdam, kalau satu gitu ya. Tapi kalau gondang itu bisa disebut sebagai keseluruhan ya? Keseluruhannya. Oke. Kalau gondang itu di keseluruhannya itu dia. Jadi dia bukan cuma satu instrumen yang buat pukul-pukul gitu? Bukan. Oke. Nah, bukan satu itu aja. Tadi kan ada juga penggunaan tadi kan ada tadi musik makan untuk menghormati seseorang. Itu juga misalnya di apa penerapannya. Jadi saya tidak kembali yang katanya menghormati seseorang waktu itu kan tenggelam kapal Sinar Bangun. Nah, jadi memohon kepada leluhur supaya supaya mayat-mayat ini bisa ditemukan kembali. Jadi digondangi itu. Oke. Jadi buat kapal ke tengah danau itu menggondang itu. Oke. Manggil-manggil itu. Oke. Manggil memohon lah supaya orang ini ketemu. Jadi memohon kepada yang tinggi nih. Ya inilah contoh-contohnya kan ada dibilang macam-macam. Ada gondang sebangunan.
Gondang Sebangunan ini ada jenis, ada ogung ini kalau saya dapat di buku sebutnya ada gondang oluan, gondang igutan, gondang panggora, doal, hesek. Ini ada beda-bedanya adanya ini kalau baca ini. Ada yang lebih tinggi, ada lebih rendah, ada kalau hesek ini dia yang pecahnya itu dia. Pecah apa ya? Yang gondang ogung yang pecah itulah katanya. Oke. Mungkin ada mungkin menghasilkan efek suara tertentu yang apa gitu. Tapi kalau di buku ya ini ada yang bilang yang kebanyakan ini, yang ada menyebutkan kebanyakan itu nggak dibilang heseknya, nggak ada ogung hesek itu nggak ada. Ada menyebutkan gitu. Terus nemunya di mana bang? Ada satu buku itu, ada satu buku yang menyebutkan ogung hesek. Ada kalau ada yang menyebutkan itu nggak disebutkan hesek. Ada lagi hesek yang lain ada. Nah, itu tadi kan ditunjukkan di sini, ada hesek yang lain. Terus lagi 5 tagading itu kan saya pangkat itu dia yang gini itu. Iya. Ada 5 tagading, ada gondang itu ke pasangannya. Satu set itu yang tahu. Tahu. Ini gampang itu dah. Ada 5 tagading di sini. Nah, 5 tagading, satu Terus hesek. satu Ini itu. ini gondangnya. Oke. Nah. Terus lagi hesek kalau tengok di pesta itu kan yang kayak suara ting, kayak suara besi-besi gitu dipukul. Nah, itulah heseknya. Atau kalau nggak besi bisa botol. Ting ting ting. Mungkin ada suara lain lagi itu. Ada lagi dibilang namanya odap. Odap di situ nggak ada gambar sini. Kalau dia odap itu yang dia double headed. Double headed. Double headed. Oh, yang nyamping gitu bukan? Iya. Yang Yang gini, di sini juga digantung, di sini juga dia. Oh, oke. Di sini juga digantungkan itu. Jadi kalau penggunanya di dia seperti tadi ada hoja atau ada besar, pakai saring-saring itu maksudnya alkoholik ya. Alkohol yang kadang tulang yang dari tulang, sama tulang burung gitu, penyembahan dan lain-lain. Jadi lebih apa dia? Lebih ini sakral, lebih mewah. Jadi memang di acara-acara ada tertentu aja ya bang ya? Iya, tertentu. Lagi ada namanya gondang hasapi. Kan tadi ada gondang Sebangunan, ada lagi yang gondang tadi hasapi. aku tanya itu ya, soal keseluruhannya. Sugun. Ada apa nih, hasapi kayak kecapi gitu. Ya, ini hasapi. Hasapi, garantung, sulim, hesek, ogung, saruna, Tagading, gondang. Oke. Nah, jadi ada macam dikasih nama di sini, pakai asal Batak lagi nih. Oke, saruna. Piak tap, juga namanya. Nah, ini kalau saya suka ini suara saguni, saya suka nih. Kalau saguni itu dibunyikan itu. Itu dia apa? Woodwind instrument gitu. Jadi dia ditiup. Tiup, Inilah yang disebut gondang Batak ya. gondang. Jadi memang benar lah tadi dibilang ini musik orkestra Batak karena udah Sepaket kita. sepaket gitu. Jadi gondang itu bukan cuma satu instrumen, bukan kayak gendang. Ya, Jadi biar nggak ada miskonsepsi nih, bukan gendang tapi dia gondang itu artinya keseluruhan dari instrumen-instrumen ini. betul. Nah, gitu. Ya, itu semuanya bukan satu tunggal itu. Terus lagi ada juga yang ada tunjukkan sini, ada namanya sogdam namanya. Sordam aku sering dengar bang. Sogdam. Ada sulim, ada sogdam. Sogdam itu kalau yang ditunjukkan yang saya lihat kan, itu cara mainkannya kayak miring ini dia. Kalau sulim kan begini. Iya. Ini ke samping, ada sogdam miring ini. Miring. Ya, itu cara itu. Aku pikir kayak klarinet kan dia ke bawah kan. Ayo, aku bangunnya betul. Saung ini memang klarinet benar. Oke. Bagus aku. Saung ini seperti klarinet ya, pas. Nah, tadi aku bilang tadi sogdam ini dembusnya miring begini dia. Oke. Nah, itu wujud juga aku belum pernah itu kuliah itu sogdam. Dan belum pernah aku lihat alat musik tiup ini ke samping. Mungkin kayak trompetnya dia ada yang agak ke samping ya. Nggak tahu itu karena gaya atau memang. Trompet. Kalau trompet kan ada yang dia agak ke samping gitu bang. Trompet apa itu? Kau tahu? Ada banyak bang trompet itu nggak cuma satu doang bang. Ya, dibuat dembus miring kan kalau tadi apa namanya sogdam. Nah, itu belum pernah saya lihat. Yang saya tahu itu memang sulim. Oke. Indonesia begini. Sordam aku sering dengar, cuma aku nggak pernah lihat bentukannya sih. Oke, jadi inilah ya gondang Batak ya. Ya, ini saya tunjukkan koleksi dari Smithsonian ini. Smithsonian ini bagus sekali dia kan. Mereka punya menyimpan banyak arsip ini ya, musik tradisional daerah. Bisa mereka banyak simpan itu. Ini saya tunjukkan ini ada dulu tahun 70-an orkestra terkenal Batak, opera Batak terkenal. Opera Serindo. Serindo. Itu panjangan dari apa bang? Ada kau tahu?
saya ini, aduh, tengok nanti ya, pas kayak gini lupa pula tuh. Saya Indo ini dari pimpinan dari Tilang Bultung. Oke, jadi ini dia menunjukkan masing-masing alat musiknya ya? Ini yang tunjukkan jadi teman-teman sudah dengar tadi kan masing-masing alat musik tunjukkan tadi apa namanya, ada pertama ditunjukkan suara Sarune. Yang kedua hasapi. Yang ketiga sulim. Yang keempat garantung. Garantung ini tadi bentuknya itu kan seperti silopon dia itu. Pukul gini dia. Bunyinya juga kayak silofon sih. Maksudnya jenis bunyinya. Aku nggak begitu paham istilah-istilah musik. Jadi ya sekedar ku dengar dari telinga orang awamku lah. Tapi yang menarik sih Bang, aku ngeliat nih tadi pas aku dengar kan hasapi itu bunyinya dia kayak banjo ya. Jadi dia maininnya bukan, biasanya kan kalau kecapi gitu yang alat musik yang mirip itu dimainkannya berdenting-denting halus gitu kan. Kalau ini dia kayak agak kayak gitar gitu. Benar. Petikannya. Ya. Ritmenya juga kayak gitar. Benar, karena kan kalau Menarik, pernah itu saya ke ke daerah Sambosu sana, ada orang jual-jual souvenir memang, ada hasapi, senar gitar gitu ku tengok dipakainya. Senar gitar Senar gitar dipakainya. Karena bunyinya juga memang mirip sih. Kalau terus tadi apa? Tuli lah. Tuli ya si sependek ini ya, pendek ini. Kuliah akan bagikan sependek ini dia. Gini dia mainnya itu. Kayak harmonika. Kayak harmonika, jadi satu lubang aja itu. Terus kemudian odap. Terus Gamelan ini bukan punya Batak ini ya. Bukan punya Batak ya, tapi Saloho habis itu. Ada di situ Saloho tak pernah saya lihat itu. Nggak ada, makanya tadi aku lihat ya. Saya nggak gambarnya itu bentuknya kayak mana, saya belum pernah lihat Saloho. Tapi kalau misalnya di Bonatown kayak gitu-gitu ada gondang Batak, abang pernah ngeliat nggak Saloho? Tidak pernah. Jadi memang mungkin sudah tidak digunakan lagi, atau mungkin beda namanya. Antara yang dua itulah. Iya ya. Bisa jadi antara yang dua itu, apa yang bangun sudah nggak ada lagi, atau apakah nama lain gitu kan, apakah ini nama lain. Tapi aku pikir ini memang udah nggak ada lagi banget. Tapi nggak sih dari tahun 70 sampai ke 2000 udah nggak ada lagi bang. Nggak jauh itu bang, bukan jauh. misal dari 1905 gitu kan. Kalau 1905 terus sekarang nggak ada, mungkin lah ini masih 50 tahun. 50 tahun masih ada. Belum panjang itu. Itu masih belum panjang. Tapi coba kalau tadi ada yang tahu tolong ya teman-teman yang tahu. Ya. Bisa langsung dimasukkan ke budaya/indonesia.org buat pengarsipan digital kita. Untuk pengarsipan kita. Selanjutnya, ya ini salah satu koleksi dari Tilang Bultung ya. Salah satu yang dimainkan dia adalah lagu nama Si Buka Pikiran. Tadi teman-teman sudah dengar itu orkestra pemain keseluruhan itu. Satu-satu tadi ya alat musiknya. Tadi kan sebelumnya kan diperkenalkan satu-satu. Kali ini diperkenalkan ini kali sekali bunyi. Bagaimana dia suaranya ketika berpadu dalam gondang itu seluruhnya bunyinya seperti ini. Asik ya? Asik sih. Yang aku juga perhatikan tadi kan bunyi dari hasapinya itu benar-benar kayak ritmik banget ya. Ritmik banget. Dia maininnya tuh bukan begini tapi begini ya. Gini. Sangat begini ya. Kayak gitar. Iya, kayak gitar. Kayak gitar. Tapi dia nggak ada itunya kan? Tanpa fret. Fretnya ada batasnya. Batas. Beda dengan kayak gitar punya ini. Kayak biola berarti ya. Benar seperti biola, tidak ada itunya, tidak ada fretnya. Nah, kalau gondang Si Buka Pikiran ini dia tujuannya apa, Bang? Kan tadi dibilang gondang itu macam-macam jenisnya kan. Ada kontemplatif, berisi doa. Kalau gondang Si Buka Pikiran itu Mungkin seperti judulnya saya kira. buka pikiran. Memang sih dengar musik kayak begini, buka pikiran. Aku kayak relax dengan musik ini puasa. Relax tapi juga bukan berderu-deru apa sih? Ya enak banget Enak ya? Iya. Karena ada selain ini juga tadi tunjukkan tadi ini kan ini kan dalam untuk opera diperkenalkan sama yang dulu. Ada musik-musik lain seperti di pesta lah paling teman-teman bisa lihat itu ada gondang gula, gondang sombra, gondang macam-macam lah gondang itu. Itu maknanya masing-masing berbeda. Ada tujuannya dan maknanya masing-masing. Kalau ini bisa dibawakan bersama tortor nggak? Atau memang ini sendiri gitu? Sepertinya ini bisa juga gabung tortor ini baiknya. Seperti ini bisa juga digabungkan dengan tortor ya. Ini buat opera? Waktu itu tunjukkan sama Tilang ya untuk opera ini. Oke. Jadi ada opera yang dimainkan dengan gondang Batak ya? Ada. Oh, mantap. Itu dia perkenalkan sama Bultung.
Jadi ini yang rekaman ini bagian dari arsip Smithsonian tadi, Bang. Benar. Yang abang itu total berapa, Bang? Berapa banyak yang abang temukan arsipnya? Aksinya lumayan banyak juga sih, ada yang kebetulan karena kita buka Batak aja. Kalau yang Batak itu berapa, durasinya berapa lama total? Untuk playlistnya Tiang Gultom ya, untuk playlistnya Tiang Gultom 36 menit. 36 menit. Tapi kalau keseluruhannya selain dari Tiang Gultom berapa banyak? Berapa lama? Belum tahu karena dia acak-acak dia bukan dari, karena saya dapat ini bukan dari websitenya, Dari mana? Dari YouTube? tempat lain ya. Oh, dari Dari tempat lain saya dapat ini. Bukan Bisa dari nggak website. kita buka, misalnya kita mau nyari nih, wah pengen nyari musik kayak begini, Coba aja. bisa? Ya, coba lagi inilah selanjutnya di slide ini. Ini daftar playlist ini. Oke, Batak Ah. Music played by the Tilham Gultom Group. Jadi bisa ditemukan di YouTube ya? Bisa ini Kayaknya ada dari situ. ada link ada. Introduction with examples of instrument tadi yang kita dengar itu ya Bang ya? Iya. Terus The Song of the Babysitter, Lullaby. Oh, the Eye Opener itu yang ini tadi, Ya, tadi sebuah kita pikiran main. itu. Song of the Ugly One, apa tuh Bang? Endesi Bubuk. Nama benarnya Endesi Bubuk karena kan di Inggris kan jadi Son of the Ugly One. Kalau itu Abang nemu nggak maksudnya apa gitu? Nggak tahu. Kenapa? Jadi nanti kita buat bahan mencari tahu lebih lanjut ya. Kayak ada lagunya sih, ada juga orang buat ini pakai ada nada berlagu dia. Apa namanya Ada liriknya nggak? lirik ya maksudnya. Oh. Lirik dia. Kalau yang ini, do not put the bane flower in your hair. Undang pasang bulbani-bani. Undang pasang bulbani-bani. Jadi bani-bani ini kayak bunga ya, bunga bani-bani. Jangan undang pasang bulbani-bani. Jadi bani-bani jangan jadi sanggul. Oke. Itu juga ada liriknya. Kayaknya ada juga, kayaknya ada itu. Nah, nanti buat bahan kita mencari tahu lebih lanjut ya, Bang. Ada 8 video ya. Bisa Ada lihat. 8 video. 8 video. Oh ya, diperbarui 6 hari lalu. Wah, mantap. Berarti masih terus diperbarui atau gimana, Bang? Iya enggak, ya mungkin ada orang lain yang mengupload ini atau siapa yang bisa dapat ini Oh, bisa dia oke. begitu ya. Tapi ini bisa teman-teman lihat, nanti di YouTube sebagai bagian dari pelajaran kita mengenai musik Batak. Pelajaran tentang musik Batak, tentang gondang Batak ya Bang ya. Iya. Selanjutnya ini bukan dari Tilang Gultom tapi ini bukan Tilang Gultom tapi ini koleksi musik-musik ya. Memang koleksi dari Smithsonian tentang musik tapi kebetulan playlist ini memuat bukan cuma Batak di sini, Nias juga ada. Nias juga ada. Ya, Hoho dibuatnya saya Hoho itu kan ini nampak ini ya di apa namanya ini cover ini ada Hoho, Gondang Karo, Gondang Baktoba. Oke. Oh, Music of Indonesia Volume 4, Music of Nias and North Sumatra. Jadi bukan cuma Sumatera Utara aja, tapi juga Nias ya. Nias. Kenapa suka digabung itu Bang? Mungkin karena pilih satu provinsi, Oh. mungkin sama ini ya Proximity ya, Ya. kedekatan. dekatan ya nggak begitu. Nggak Ya, apa-apa lah. kalau di sini yang abang lihat yang menarik apa Bang? Di jenis-jenis lagunya. Hoho si Sambua itu dari Nias. Nias. Kalau Simalungan maksudnya Simalungun. Simalungun ya. Aha. Terus apa? Gula Tuala, Tuala ini Karo seperti ini. Karo. Hoho si Sambua Amatona. Hoho si Tulufanema. Hoho Niwaga. Ya itulah. Ya itulah. Itu kayak Hoho ini ya seperti kayak seru-seruan gitu lah. Oke. Seru-seruan ini kalau teman-teman yang mengikuti acara Nias itu bisa tengok contohnya di perkawinan ada kayak sautan nanti itu. Itu baik juga di apa ya? Nah, Dilihat juga. ini juga bisa jadi Pelajaran juga, bahan jadi- pelajaran ya. buat kita semua, buat teman-teman di rumah juga tentang musik bukan cuma dari Sumatera Utara tapi juga dari Nias. Nias. Jadi kita Dan tahu- ini merupakan koleksi dari Smithsonian ya. Smithsonian. Bisa diakses di YouTube. Jadi kita punya jadi kita bukan tahu Batak saja. Yang Tapi lain juga surrounding areas-nya. Ya. surrounding areas kayak Nias dan seterusnya ya. Oke, ya ini teman-teman lihat di slide kita ini Magondang dia ada di lokasi di Pangubukan ya. Jadi ini seru banget nih Bang, kayaknya dimainkannya jadi dia nggak pakai manusia ya. Itu pakai tenaga apa Bang? Sebenarnya dia ini air. Air. Kincir. Buat kucing ini kan ada kayak musik box itu. Oh gitu. Jadi dia nggak ada, bukan orang yang mainkan tapi dia otomatis ya. Sebenarnya air yang mainkan tapi Iya. karena kuasa akhirnya mesin dipakai ini kan nampak ini mesin dipakai ini jadinya. Nah ini apa? Gordangnya? Ini gondang, inilah seperangkat ini kan gondang, ini Seperangkatnya. tagading ya kan? Kamera-kamera itu tagading terus lagi ada obung di situ. Ya.
Jadi ini terus dimainkan, dia nggak ada berhentinya. Ya mati mesin, mati lah dia. Berhenti mesin. Jadi waktu saya cari ini kan dapatlah FYP ini sama saya ini. Di TikTok berarti ya? FYP TikTok ini. Saya baca komentar yang asik-asik. Apa komentarnya Bang? Bilangnya apa namanya? Jadi kalau gimana saya pengen ganti lagu? Ya nggak bisa. Dikomentari lah, ya ganti kencingnya lah ya kan. Jadi ini ada di Pangururan, ini Margondang. Iya. Jadi dia otomatis dengan kincir ya, Kincir. yang di tenaganya air. Iya. Jadi dia terus memainkan kalau air mati ya udahlah. Mati mesin, mati lah dia. Mati mesin. Nggak itu. Tapi besar ya Bang ya? Besar Gede lah, kali. makanya komentar lagi, lanjut lagi. Kalau satu lagu satu kincir, penuhlah kampung dengan kincir lain kata gitu. Penuhlah kampung dengan kincir. Di mana kami tinggal? Tapi ini seru ya Bang ya. Emang ini objek wisata ya? Objek wisata ini, Objek wisata. di Jadi kalau teman-teman yang mau tahu mungkin lokasinya, mungkin mau mengunjungi, bisa nih dikasih link TikToknya ya Bang ya, Ada bisa TikTok. biar kita bisa lihat langsung gitu. Nanti mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk wisata berikutnya, Iya. bisa melihat gondang secara langsung Iya. yang Iya. nggak dimainkan manusia. Tapi juga ada sih macam-macam itu komentar, ada lagi komentar yang lain. Pada gini mending komputer YouTube katanya. Mending komputer MP3. Enggak lah, kayak gini-gini kan juga luar biasa Bang Ya melihat. memang idenya kita apresiasi lah, idenya kita apresiasi, tapi ada mungkin karena apa namanya, karena ada di belakang ini kan, makanya ada komentarnya juga apa namanya, ada komentar-komentar yang gak ya kurang respect lah dengan ini, karena ada yang lain-lain di sini, saya kan kayak media tuh kita masak mesin sih. Ya itulah Bang, makanya kalau aku bilang kalau di sosial media 50% kita filter lah. Nggak usah lah diambil hati kalau ngeliat kayak gitu-gitu. Makanya asikin aja lah. Asikin aja lah, Jadi- asikin aja. Kita apresiasi idenya ini menurut aku keren banget gitu Jadi kan. ilmu matematika ini ya. Iyalah. Ilmu komputer ini bagaimana meletakkan apa namanya ini. Itulah. Itulah kayak apa apa? namanya kode-kodenya itu. Iya, itu kode-kodenya sehingga dia bisa dimainkan dengan ritme tertentu ya. Iya. Yang sudah dipasang-pasang Pasang. dengan timing yang juga harus tepat ya. Benar. Supaya bisa ritmenya tercipta bagus gitu. Jadi kalau biasanya kan kalau kita panggil Amang Pagoci itu yang pemain gondang itu bisa kita panggil Ale Amang Pagoci nami nama lo gitu kan. Kalau ini bukan itu panggilannya. Apa? Ale Amang Teknologi. Begitu. Ini namanya Amang Teknologi. Bagi dana susu. Ada Amang Teknologi yang main, bukan Amang Pagoci. Amang Pagmul bukan itu, Amang Teknologi dia. Oke. Oke. Ini di slide ini, inilah macam-macam alat-alat musik ya. Ini diambil di scan dari itu salah satu referensi Ya, kita. salah satu referensi kita ini yang inventaris ini. Oh, yang semua. inventaris dari Pedanka ya? Bukan Pedanka, tapi dari Yang satu lagi ada. satu lagi yang dari lagu Budi juga. Aha. Nah, dia ada macam-macam di sini, ada godang, ada tagarung, ini banyak nggak pernah. Gordang, Tagarung, Obong Punggora, Hmm. Pangalusi, Doal, Oloan, Odap, Odap. Sarune Bolon, Garantung, Sapi, banyak lagi lah ya. Nah, sapi ku tahu cuma satu aja ku tahu. Ini ada dua. Ada 2 rupanya. Sulim pun ada 3. Iya, sulim besar, sulim sedang, sulim kecil. Sordam pun ada 2. Tulila, saga-saga, mong-mong, hesek-hesek. Ya, banyak. Ada Banyak, beberapa ya. yang yang belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat. Jadi sebenarnya juga alat musik Batak itu memang banyak ya ragamnya. Banyak. Ini ada tunjukkannya berapa? Ada 20 ini. Mhm. Ada 20 kayak apa namanya tagarung, ada 5 jenis buatnya sini. Mhm. Ya. Jadi yang banyak enggak seperti ini enggak banyak enggak terlihat tadi. Jadi ada penggunaannya itu, alat-alat musik tadi ada penggunaannya. Mhm. Salah satunya kan dipakai untuk tulila untuk ternak. Penggembala ternak itu. Mhm. Saga-saga untuk menghalau sawah tadi, sini saga-saga dipakai apa namanya? Saga-saga dipakai untuk musik hiburan biasa waktu bertandang. Bertandang. Oke. Jadi buatnya untuk musik apa? Musik serak, musik hama. Ada juga di Sunda Kapinding yang namanya dia.
Jadi orang Batak itu segala kesempatan bermusik ya Bang ya? Ya bisa begitulah. Maksudnya bukan bermusik dalam arti segala sesuatu dibawa enjoy, Ya. tapi musik itu, musik dalam bentuk gondang itu merupakan bagian kehidupan dari orang Batak, ritme kehidupan orang Batak juga ya. Benar. Kayak tadi ada ibarat untuk musik hama, musik apa tadi, musik hama. Menggembalakan ternak pun ada. Ada. Itu di Sunda ada gitu. Tapi coba saya cek kembali, itu namanya kapinding namanya itu apa? Karinding kalau salah ya. Yang dipakai di Sunda itu untuk musik hama. Nah, itu jadi untuk musik hama dipakai. Terus lagi tergantung alat-alat musik tersebut, ada beberapa yang jarang terlihat lagi atau jarang terdengar, seperti ada sodam, saga-saga, mong-mong, tanggetong, ada lagi tanggetong. Tadi nggak kita sebut tanggetong ya. Itu ada lagi barang itu. Belum Tanggetong. ketemu juga Bang gambarnya, macam apa? Belum lihat juga. Banyak. Jadi itu pun saya coba cari dari budaya Indonesia, saya ketiklah saga-saga gitu. Itu belum ada yang diinputkan. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang tahu tentang alat-alat musik ini yang memang sudah jarang terdengar atau terlihat, sebagai bagian dari preservasi budaya kita terhadap budaya Batak, bisa teman-teman menginput data tersebut melalui website yang tadi seperti saya bilang, budaya/indonesia.org. Nah, kalau teman-teman bisa bikin akun di situ, kemudian teman-teman bisa input sehingga makin kaya lah pengetahuan kita akan adat-adat Batak. Itulah apa pembicaraan kita mengenai gondang ini, gondang orkestra yang sangat luar biasa ini. Yang sangat luar biasa, yang ternyata lebih kompleks yang selama ini daripada kita pikirkan ya. Iya. Yang tortor itu merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari gondang Batak, yang tadinya mungkin orang punya konsepsi yang mungkin dangkal atau sederhana tentang tortor dan gondang. Jadi kita tahu ternyata bahkan alat musiknya pun banyak lagi pun yang kita masih belum bisa tahu gitu jenisnya seperti apa. Jadi luar biasa ya, hari ini kita belajar banget soal musik Batak, mendengarkan juga jenis-jenis alat musiknya dan mendengarkan salah satu jenis lagu gondang ya. Nah, jadi itulah diskusi kita hari ini. Teman-teman, banyak yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita dengarkan, dan sudah kita tonton. Semoga diskusi ini memperkaya pengetahuan teman-teman terhadap budaya Batak. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kami hari ini. Stay tune untuk diskusi berikut-berikutnya. Horas Najwa Jua.